Sebelum kalian bikin tato permanen, mending kalian tonton video ini dulu guys. Soalnya, tato permanen itu bakal bikin sistem imun di tubuh kamu itu semakin menderita. Pertama-tama, kita harus tahu dulu kalau setiap jam ada sekitar 200 juta sel kulit mati yang rontok dari tubuh kita, sambil membawa bakteri yang menempel di mereka. Di dalam kulit kita itu ada 50 lapisan sel kulit mati yang terus terdorong keluar sama sel yang baru untuk regenerasi. Pertanyaannya, kenapa kalau kita bikin tato permanen, tinta dari tato itu kok nggak bisa ikut kedorong keluar ya barengan dengan kulit mati? Jawabannya, gara-gara ada sistem imun kita di kulit yang dikenal dengan nama makrofaga yang mau berkorban buat kita guys. Jadi kalau kalian nggak punya orang di sekitar kalian yang mau berkorban buat kalian, tenang saja. Sistem imunmu mau kok berkorban dengan sukarela. Oke, jadi pas kita bikin tato tintanya itu bakalan nebus 50 lapisan sel kulit mati tadi ya. Waktu kita nato, bakteri-bakteri yang kelolosan dari disinfektan juga bakalan tetap masuk ke kulit, plus barengan dengan partikel tinta tato tersebut. Dan mereka berdua ini dianggap sebagai benda asing sama makrofaga. Makanya, kawanan makrofaga bakalan cepat-cepat menuju ke bekas tato yang luka tadi untuk melawan si bakteri dan partikel tinta. Kalau melawan bakterinya sih biasa, karena mereka itu sudah ahlinya bisa menangani pakai cara yang normal, yaitu pakai cairan asam, dan si bakteri-bakteri ini bakalan menghilang dengan sendirinya. Yang menjadi masalah, partikel-partikel tinta itu nggak bisa hancur pas dikasih cairan asam kayak bakteri lainnya. Akhirnya si makrofaga ini kewalahan guys. Mereka harus tetap melindungi tubuh supaya partikel tinta itu tidak masuk lebih jauh ke dalam bagian tubuh lainnya. Tapi mereka nggak bisa ngalahinnya. Makanya mereka akan menelan partikel-partikel tinta itu. Soalnya kalau dibiarin, partikel tinta ini bisa berbahaya bagi tubuh kita. Ada beberapa tinta yang mengandung produk karsinogen atau produk yang beracun ya, yang tidak baik buat tubuh kita. Akhirnya mereka itu menelan semampunya, mereka diam dan nge-freeze di sana, di bagian dimana tato kita itu dibikin. Seumur hidupnya si makrofaga ini bakalan bertahan di situ sampai akhirnya mereka jadi tua dan mereka harus mati. Mereka bakalan ngoper si tintanya tadi ke makrofaga lainnya yang masih baru dan sehat. Sayangnya proses pengoperan ini itu nggak bisa sempurna. Ada beberapa partikel tinta yang bakalan lolos dan ditangkap sama si makrofaga lainnya. Cuma mereka itu nggak bisa stay di posisi yang sama. Harus stay di posisi yang berbeda. Itulah sebabnya kenapa tato permanen seiring berjalannya waktu kadang gambarnya itu semakin buram atau nggak jelas gitu ya. Jadi gimana? Udah lihat kan pengorbanan si makrofaga alias sistem imun kita itu kalau kita bikin tato permanen. Jadi kalian tetap mau bikin atau enggak nih? Apa masih ngayal mau bikin terus?